kabar? Jumpa lagi pada mata kuliah pemrograman objek, dan kita tiba pada pertemuan 13 pada bagian kedua. Kita akan membahas tentang materi generik. Apa sebenarnya yang dimaksud dalam generik, khususnya dalam mata kuliah pemrograman, khususnya dalam bahasa pemrograman Java. Oke, mari kita lihat sama-sama materi ini. Di sini kita akan membahas tentang definisi dari generik dan juga membuat kelas generik. Misalnya kita memiliki contoh kasus, kita membutuhkan sebuah kelas untuk menukarkan isi dua buah data. Contoh kelasnya, di sini ada kelas tukar integer, artinya di sini kita akan menukarkan sebuah data, dua buah data yang bertipe integer. Kita buat variabel private integer untuk V1, kemudian private integer V2 yang mewakili sebuah data untuk disimpan pada variabel V1 dan juga sebuah data untuk disimpan pada variabel V2. Kemudian kita memiliki constructor tukar int, di mana memiliki dua parameter konstruktor ini, di mana parameter ini konstruktor ini untuk mengisi nilai terhadap dua variabel yang sudah kita buat tadi, V1 dan V2. Di sini parameternya var1 dan var2. var1 kita masukkan ke V1 dan var2 kita masukkan ke V2. Kemudian ada metode tukarkan. Di sini metodenya untuk proses penukaran dua variabel tersebut, dimana kita buat dulu sebuah variabel pembantu, yaitu variabel temp namanya, dimana kita simpan dulu V1 ke dalam temp, kemudian kita mengisi nilai V2 ke dalam V1, jadi nilai V2 bisa diisi ke dalam V1, jadi nilai V2 karena kita sudah simpan di temp, nilai V1 sudah kita simpan di temp, jadi kita bisa isi nilai V2 langsung ke V1. Kemudian nilai V2 nya kita masukkan dari nilai temp tadi, yaitu nilai V1 tadi, sehingga nilai V1 dan V2 ini bisa tertukar. Ya, mengerti logikanya ya. Jadi kita perlu sebuah variabel temp di sini, di mana variabel temp ini untuk menyimpan sementara nilai dari V1. Kemudian nilai dari V1 ini kita masukkan nilai dari V2 ke dalam V1. Ya, jadi langsung dimasukkan, jadi nilai V1 yang tadi sudah di backup atau sudah disimpan sementara di variabel temp. Jadi tidak masalah kalau kita masukkan nilai V2. Kemudian nilai V2 ini kita masukkan nilai temp. Oke ya. Kemudian kita buat metode get V1 dan metode get V2 untuk mengambil kedua nilai tersebut, untuk menampilkan atau untuk mengambil nilai kedua buah nilai tersebut di masing-masing metode ini. Oke, kita lihat berikutnya untuk kelas testernya. Di sini kita buat sebuah kelas tester tukar int tester. Nah, di sini kita buat dua buah variabel A1 dan A2, di mana nanti dua buah variabel ini untuk mewakili dua buah nilai tadi. A1 kita print dulu dan juga A2 kita tampilkan dulu untuk sebelum ditukarkan. Kita mau lihat dulu nilainya. Kemudian kita buat objek. Di sini objeknya T. Kemudian kita panggil constructor dari kelas tukar int, yaitu tukar int, kemudian dengan parameter A1 dengan dua parameter, yaitu V1 tadi dengan V2. Di sini kita masukkan nilainya itu dari A1 dan A2 ke dalam konstruktor tersebut sebagai parameter. Jadi nanti nilai dari A1 itu 10 masuk di V1, kemudian A2 itu 15 masuk di A2 itu atau V2. Kemudian kita panggil metode tukarkan. T titik tukarkan. Objeknya memanggil metode tukarkan, kemudian di sini
kita ubah lagi nilai dari A1 tadi yang 10 dimasukkan nilai V1 yang sudah ditukarkan. Jadi setelah proses tukarkan di sini, tukar dua buah nilai yang tadi kita kirim, kemudian nilai tersebut kita ambil dengan cara get V1. Kita ambil V1 yang setelah proses tukar. Kita simpan di A1, kemudian V2 juga kita ambil, kemudian kita simpan di A2. Kemudian kita tampilkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini, di mana A1 pertama kali kita tampilkan itu di atas ini yang print ln pertama, yaitu A1-nya masih sama dengan 10, A2-nya masih sama dengan 15. Kemudian setelah proses tukarkan, setelah metode tukarkan, itu A1-nya jadi 15 dan A2-nya jadi 10. Karena di sini A1-nya kita sudah ambil dari V1 yang setelah ditukarkan. Kemudian V2 juga kita ambil dari setelah ditukarkan. Sehingga hasilnya bisa ketukar. Oke, ini untuk tipe integer. Nah, bagaimana dengan tipe data yang lain? Apakah kita bisa pakai metode atau kelas yang tadi? Jadi itu pertanyaannya. Apakah kelas tersebut dapat digunakan untuk menukarkan data dengan tipe data yang berbeda? Jawabannya adalah tidak. Karena kita harus membuat kelas baru dengan menyesuaikan dengan tipe data kalau seperti itu. Nah, solusinya adalah menggunakan generik. Jadi generik disebut pula sebagai parameter type. Jadi bisa disebut sebagai parameter type karena menyesuaikan dengan tipe data yang dibutuhkan. Jadi bisa digenerate atau dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Generik memperoleh pemberian data, kelas, interface sebagai parameter ketika membuat kelas. Dengan menggunakan konsep kelas generik, maka programmer dapat menghilangkan tipe type casting, sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang memiliki penanganan data yang baik. Generik juga dapat diterapkan dalam pendeklarasian metode atau generic method. Jadi kalau kita mau memiliki proses yang dengan tipe data yang banyak seperti tadi, kita bisa gunakan generik karena generik bisa menyesuaikan atau menghilangkan tipe data casting atau tipe data yang sudah kita buat seperti tadi. Dan jika ingin fleksibel atau efisien dalam penanganan proses yang ada, maka kita bisa gunakan kelas generik. Oke, kita lihat langsung saja untuk kelas generik ini ya. Jadi kelas generik ini bisa di kelas, bisa di method juga ya. Ada yang namanya generic method. Oke. Nah, contoh kelas generik penukaran versi generik ya. Jadi kelas penukaran, nah dalam kurung siku T. Nah, T ini adalah parameter generiknya nih. Jadi parameter inilah yang nanti kita isikan tipe data kita. Jadi private T V1, private T V2. Ini T ini belum tidak ada tipe, jadi tipenya akan menyesuaikan ketika memanggil kelas ini. Kemudian ini ada constructor T var1, T var2. Jadi hanya seperti tadi ya, program tadi, kelas tadi, di mana kita butuhkan dua variabel untuk menyimpan dua nilai untuk penukaran, yaitu V1 dan V2. Kemudian ada struktur penukaran di sini. Kemudian ada parameternya, dua parameter untuk var1 untuk V1, var2 untuk V2. Kita masukkan nilainya di sini. Kemudian ada metode tukarkan. Metode tukarkan ini seperti tadi, kita membutuhkan sebuah variabel pembantu yaitu temp. Kita simpan dulu V1-nya ke dalam temp, kemudian V2-nya dimasukkan ke V1 dan temp dimasukkan ke V2. Dan juga ada metode untuk get V1 dan get V2 untuk return V1, nilai V1 dan return V2. Oke, kita lihat penukaran testernya. Nah, di sini kita mau tukar berbagai jenis data, ada integer, ada double ya. Kita mau tukar data-data ini. Nah, data integer untuk
P1 kita isi dengan I1 50, I2 80, kemudian double-nya itu D1 55,5, D2 70,2. Nah, kita print dulu nilainya sebelum ditukar, kemudian kita buat objeknya, objek dari kelas tadi. Nah, di dalam prinsipku di sini kita isi dengan tipe data yang kita inginkan, misalnya integer. Jadi untuk data 1 itu karena integer, makanya kita pakai integer untuk yang pertama, objek pertama yang bertipe integer. Kemudian kita panggil konstruksi penukarannya, tulisannya seperti ini. Kalau menulis generik, di mana kita kirim dua buah data di dalam parameter, yaitu I1 dan I2. I1 itu kita kirim 50, I2 kita kirim 80 untuk menukar keduanya. Begitu juga dengan double. D1 kita isi 55,5 dan D2 70,2 untuk proses pertukaran. Kemudian kita panggil untuk T1 dulu, kita panggil metode tukarkan. Kemudian kita ambil nilainya yang setelah ditukarkan, kita isi kembali ke dalam I1 dan I2. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian T2 kita panggil juga metode tukarkan. Kemudian kita ambil lagi nilainya yang setelah ditukarkan, kita isi lagi ke D1 dan kita isi ke D2 dan kita print lagi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dimana untuk pertama kali belum ditukarkan, I1 itu 50, I2 80, kemudian D1 itu 55,5, D2 70,2, dan setelah ditukarkan I1 80 menjadi 80, I2 menjadi 50, D1 menjadi 70,2 dan D2 menjadi 55,5. Jadi ini bisa kita gunakan dengan berbagai tipe data, hanya dengan satu kelas, yaitu kelas generik tadi. Nah, cara pakainya seperti itu, pakai kurung siku, kemudian kita tentukan tipe datanya di dalam kurung siku itu sebagai parameternya. Oke. Nah, contoh metode generik sekarang. Tadi kelas generik, sekarang metodenya yang generik. Jadi karena metodenya yang generik, kita lihat contohnya. Jadi ada sebuah kelas, misalnya kelas kelola array. Kemudian kita taruh sebuah metode di sana. Metode ya. Nah, di sini ada void cetak array. Di sini parameternya juga berbentuk array. Jadi misalnya kita mau mengelola data dengan banyak tipe data dan data-data tersebut itu dalam bentuk array. Kemudian kita akan print isinya satu persatu dalam array tersebut. For a isi, kita buat sebuah variable isi, kemudian kita passing datanya, data yang dari parameter itu kita passing ke dalam variable isinya. Kita print isinya, variable isi. Kita print dalam for, dalam looping kita print. Kemudian kita setiap print itu, kemudian kita pakai spasi di setiap datanya, ini ada spasi di tanda petiknya. Kemudian nanti jika sudah selesai datanya semua di print, ada new line atau spasi new line di baris baru untuk setiap akhir. Oke, kita lihat untuk testernya. Nah, testernya seperti ini untuk kelola array tester. Jadi setiap array-nya itu ada berbeda-beda, ada integer, ada double, ada karakter, ada string. Jadi setiap array ini kita hanya pakai dengan satu metode tadi, kita bisa menampilkan setiap variabel ini. Jadi misalnya integer i ini ada 53783, double itu ada ini datanya, kemudian karakter ini multicom, kemudian ada string nama, yaitu berupa data string, ada nama-nama orang di sini. Kemudian kita tinggal panggil metode tadi, yaitu cetak array. Nah, metode tadi adalah cetak array, dan di sini ada parameternya. Parameternya itu yaitu sebuah variabel yang bertipe array. Nah, jadi variabelnya yang kita kirim di sini.
Jadi kalau array, cetek array I-nya, yang pertama I kita kirim, kemudian D kita kirim, kemudian C kita kirim, kemudian variabel bernama teman kita kirim. Nah, setelah kita kirim, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Satu-satu dari variabel array tersebut, setiap elemennya bisa kita print, walaupun hanya menggunakan metode satu metode, tetapi metodenya akan menyesuaikan dengan tipe datanya masing-masing. Jadi parameter E di sini akan menyesuaikan dengan tipe datanya. Oke. Oke, contoh umum menggunakan kelas generik adalah kelas untuk mempresentasikan struktur data. Contoh array, linked list, ya. Jadi kalau kita bicara struktur data dalam pemrograman, salah satunya bisa menggunakan contoh generik seperti ini. Nah, di Java contohnya kita membuat linked list. Nah, bisa menggunakan generik macam-macam tipe. Oke, kemudian ada yang namanya Java Collection. Java sudah menyediakan kelas interface untuk menampung struktur data dengan menggunakan konsep generik. Kelas-kelas tersebut sebagai Java Collection. Beberapa kelas generik yang merupakan kelas-kelas Java Collection. Ada yang kelas-kelas yang dibuat khusus untuk yang bertipe generik ini. Ada yang namanya array list, linked list. Kelas lain dapat dilihat di referensi Javadoc. Nah, kita juga bisa lihat nanti ada kelas-kelas lain yang sudah digunakan konsep generik ini. Nah, array list adalah kelas yang dapat digunakan untuk menyimpan objek dalam bentuk array yang dinamis. Ini ada metode-metode di dalamnya, ada add, remove, ada get, ada clear, ada size. Kemudian ada ini contohnya, contoh untuk array list. Kemudian ada linked list, ya, untuk struktur data biasanya kita kenal ada linked list, ada stack, dan lain-lain. Nah, ini salah satu di Java ada yang sudah dibuat menggunakan generik, yaitu linked list. Nah, ini contohnya bisa dilihat di sini untuk linked list. Jadi ada fungsi add, remove, kemudian ada fungsi get, clear, size, ya, add last, add first. Oke, demikian untuk materi tentang generik. Bisa ikuti dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.